Ini sudah keluar 3 ya, ini keluar 3 tunas. Sudah sebesar ini, kelihatan nggak? Nah itu ya, itu sistem tempel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung saja. Pada video kali ini saya mau berbagi cara mencari atau menyambung bibit lancuran. Untuk tahap pertama kita memilih entres dari kopi yang akan kita kembangkan. Contohnya seperti ini buahnya, dan akan saya kembangkan pohon lancurannya. Ini dari bibit punggelan atau punggeman, dan kita akan ambil entresnya seperti ini. Entres untuk bibit lancuran yaitu yang tumbuhnya dari bawah atau tunas air. Mungkin ada teman-teman yang masih bingung untuk entres bibit lancuran itu seperti apa, yaitu yang seperti ini ya teman-teman, atau tunas airnya yang kita gunakan untuk proses penyambungan. Untuk pemilihan entres, kita usahakan cari yang pertumbuhannya cukup subur atau besar, batangnya besar, tidak kerdil, karena biasanya kalau untuk tunas air, kalau tumbuhnya itu banyak, rata-rata pasti banyak yang kecil, yang besar cuma sebagian. Kalau ini cuma ada 3, dan alhamdulillah ini besar-besar, ini bagus untuk kita jadikan entres. Oke, seperti itu untuk pemilihan entresnya. Kita lanjut ke proses penyambungannya. Oke, untuk proses penyambungannya, ini di depan saya ini ada batang yang sudah besar, sebesar ibu jari saya. Akan saya sambung dengan entres yang tadi saya petik atau entres lancuran. Untuk penyambungan pada batang yang sudah besar, kita bisa menggunakan metode sisip kulit atau metode tempel. Kalau saya lebih sering pakai metode tempel karena antar kambiumnya itu bisa lebih menyatu, jadi persentase keberhasilannya itu tinggi. Untuk penyambungan pada bibit yang masih kecil, contohnya seperti ini ya, ini masih kecil. Kalau teman-teman bingung kok lebih besar entresnya daripada batang utamanya, itu enggak apa-apa ya teman-teman, karena saya sudah sering menggunakan entres yang lebih besar daripada batang utama seperti ini. Untuk pada bibit yang masih kecil, saya lakukan belah batang. Pada batang yang masih hijau seperti ini, saya belah lalu saya selipkan entresnya. Yang penting itu antar kulit atau kambium itu bertemu, jadi persentase untuk keberhasilan dari penyambungannya itu tinggi, atau bisa kita pastikan berhasil. Oke, kita lanjut ke yang batang tadi. Untuk proses penyambungannya mungkin tidak bisa saya tampilkan karena saya tidak membawa tripod, jadi videonya saya potong-potong ya. Untuk sayatannya seperti ini ya teman-teman. Nah seperti itu. Jadi nanti untuk proses menempelkannya itu bisa menyatu dengan sempurna. Oke, seperti itu. Mohon maaf karena videonya saya potong-potong atau saya jeda untuk proses menyayat entresnya atau menyayat batang utamanya. Oke, ini proses sebelum saya ikat, nanti saya perlihatkan lagi. Nah seperti ini ya, ini pada bagian sisi ini kulit bertemu dengan kulit atau kambium bertemu dengan kambium, seperti itu. Jangan kita posisikan di tengah karena antar kambium tidak bertemu, jadi kita posisikan di samping bagian kulit yang sudah kita potong atau kita sisip ya. Seperti itu prosesnya, ini sebelum kita sungkup.
Oke, selanjutnya kita lihat hasil sambungan yang sudah hidup, yang sudah keluar tunas. Nah, ini dia teman-teman hasil penyambungan dengan metode yang tadi. Ini sudah berhasil dan sudah keluar tunas. Ini pakai ujung entres, dan di sebelahnya juga ada. Ini sudah keluar 2, 3 ya. Ini keluar 3 tunas sudah sebesar ini, kelihatan enggak? Nah, itu ya, itu sistem tempel seperti itu ya. Mungkin bagi teman-teman yang masih bingung caranya untuk proses penyambungan sambung lansuran itu seperti apa metodenya. Untuk metodenya sebenarnya sama dengan metode sambung payung atau parabola yang biasa kita terapkan pada kebun tradisional. Oke ya teman-teman, seperti itu. Kita lihat lagi, ini sebelahnya juga ada. Nah, ini sudah keluar 2 tunas. Ini waktunya kita membuka tali sebenarnya ya. Kelihatan enggak ya metode tempel? Ini juga metode tempel, itu 1. Nah, itu metode tempel juga. Jadi untuk metode tempel itu menurut saya pribadi tingkat keberhasilannya lebih tinggi daripada metode yang lain untuk batang yang sebesar ini. Kalau sisip kulit itu cenderung lebih ya ke 50% untuk keberhasilannya, karena tidak semua batang bawah itu memiliki kulit tebal atau kambiumnya tinggi. Oke, seperti itu teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.